Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Nuralia dengan NPM 2310051. Saya Alia Fadila dengan NIM 2310071. Di sini tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS kami, mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Dan di sini kami berdua akan mempresentasikan mengenai penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. A few moments later. Kamu tahu nggak sih apa itu penggolongan hukum? Apa itu? Penggolongan hukum itu yaitu suatu proses klasifikasi atau pengkategorian sumber hukum berdasarkan kriteria tertentu, seperti sumber hukum, subjek hukum, atau bidang hukum. Nah, kamu tahu gak sih arti dari penggolongan hukum tersebut? Nah, artinya yaitu penggolongan hukum berdasarkan karakteristik atau sifat-sifatnya yang telah dimiliki oleh hukum tersebut. Ada juga tahu awal mula adanya penggolongan hukum berdasarkan sifatnya di Indonesia, yaitu karena adanya hukum Belanda. Dulu kan Belanda tuh ngejajah Indonesia ya. Nah, lalu si sistem hukumnya tuh dianut oleh Indonesia gitu. Nah, selain itu kamu juga tahu gak sih penggolongan hukum atau macam-macam penggolongan hukum berdasarkan sifatnya? Yaitu ada dua. Yang pertama hukum pemaksa dan kedua hukum mengatur. Yang pemaksa itu yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan oleh pihak manapun, oleh perjanjian manapun yang berupa hukum pidana atau hukum perdata. Nah, yang kedua itu hukum mengatur. Hukum mengatur itu hukum yang dapat dikesampingkan, tetapi jika pihak salah satunya itu membuat aturan itu tersendiri, yaitu perjanjian hukum dagang dan hukum keluarga. Nah, dari kedua hukum tersebut, kamu tahu gak sih contoh-contoh? Mungkin kamu bisa memberikan contoh apa saja itu contoh-contohnya? Aku tahu contoh hukum memaksa. Contoh hukum memaksa itu terdapat pada pasal 147 KUH Perdata, mengatakan bahwa syarat perkawinan harus adanya akta notaris sebelum perkawinan itu berlangsung. Terus ada juga contoh hukum mengatur. Contoh hukum mengatur itu terdapat pada hukum sekarang yang dimana adanya hukum hak waris gitu. Nah, oke, baik teman-teman. Jadi dari presentasi kami tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa penggolongan hukum berdasarkan sifatnya yaitu penggolongan hukum yang berdasarkan karakteristik atau sifat-sifatnya yang telah dimiliki oleh peraturan hukum tersebut. Nah, selain itu juga kami dapat menyimpulkan bahwa penggolongan hukum atau macam-macam penggolongan hukum berdasarkan sifatnya yaitu ada dua. Yang pertama hukum pemaksa dan kedua hukum yang mengatur, di mana kedua hukum tersebut bisa dapat dikesampingkan dan tidak dapat dikesampingkan oleh pihak manapun. Cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.